Kondisi dari sang monster yang semakin marah membuat beberapa murid di sana juga haruslah terlibat dalam pertarungan. Bahkan juga harus memakan korban jiwa. Ada yang kesetrum lah, ada yang keinjek lah. Merasa tidak mampu untuklah menghadapi sendirian, Suyan meminta kepada Lan Cuti Nianyu untuklah memimpin beberapa murid untuklah berpencar dan menekan monster utama. Begitu juga dengan si Hongcheng, dia mencoba untuklah ikut serta. Walaupun ya berbagai serangan yang telah mereka keluarkan itu sama sekali tidaklah berdampak. Justru berbagai serangan yang mereka kerahkan membuat monster di sana langsunglah mengeluarkan jaring petir yang membuat beberapa dari mereka juga terkena dampaknya. Dan ini semua ulah dari Niong yang menggunakan cambuk petir dan mengikat lehernya guys. Maka dari itulah sang monster menjadi begitu murka. Ini namanya bukan membantu, malah menambah masalah ya guys. Lagi dan lagi, Suyan lah yang harus bekerja keras untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah selesai, dia pun terlihat menghela napas sebab dari antara seluruh para murid yang katanya elit tetapi tidak bisa berbuat apapun untuklah menghadapi monster seperti ini. Di dalam hatinya, jika ini terus berlanjut, maka seluruh para murid Pavilion Lingxiao akanlah menderita kerugian. Jadi tidak ada pilihan lain lagi. Suyan memerintahkan seluruh para murid untuklah mundur sekarang. Sayangnya monster tersebut telah mengetahui kalau mereka akanlah mundur, dia juga tidak akanlah membiarkan siapapun untuk pergi dari sana. Sehingga dia mengeluarkan kekuatan yang begitu sangatlah besar, membuat beberapa petir langsunglah menyerang mereka satu persatu. Melihat para juniornya menderita, Suyan sama sekali tidaklah tega. Dia pun mengeluarkan kekuatan penuhnya dan menyerap seluruh energi spiritual yang berada di sekitar untuklah membentuk raksasa es. Setelah berhasil untuk membentuknya, dia pun langsunglah menghantamnya. Tetapi guys, bodohnya para junior ini bukannya melarikan diri, malah mereka terkagum-kagum dengan kemampuannya Suyan yang membuat mereka berhenti untuklah melangkah. Padahal, Suyan sengaja mengeluarkan kekuatan penuhnya untuklah mengulur waktu agar mereka bisa untuklah melarikan diri. Mereka yang menyaksikan pertarungan tersebut melihat kalau raksasa es milik dari Suyan memang berhasil untuklah menekan sang monster. Tetapi lama-kelamaan juga monster tersebut bertambah kuat seiring berjalannya pertarungan. Sampai-sampai ketika raksasa esnya Suyan mencoba untuklah menghantamnya, monster tersebut sama sekali tidaklah kenapa-napa. Justru ketika dipukul, dia langsunglah mengerahkan serangan. Beruntungnya saja raksasa esnya berhasil untuklah menghindar. Tetapi, serangan yang berhasil dihindari malah mengarah ke para junior, membuat para junior di sana juga haruslah menghindar. Ya elah, emang ribet nih para junior-juniornya ya. Lalu, Suyan langsunglah membentuk sebuah formasi, yang dimana formasi ini akanlah mengakhiri pertarungan tersebut. Akan tetapi lagi, untuk sang monster ini telah mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Suyan guys. Dia mencoba untuklah keluar dari formasi tersebut, atau lebih tepatnya memberontak, yang membuat Suyan haruslah mengeluarkan energi spiritual cukuplah banyak. Meskipun haruslah mengeluarkan energi spiritual cukuplah banyak, setidaknya rencananya benar-benar begitu berhasil. Untuk sang monster telah memasuki formasi dan langsunglah dikurung dengan kekuatan bongkahan es yang cukuplah kuat. Meskipun dia telah berhasil membuat sang monster benar-benar terjebak dalam formasinya, tetapi dia masih bisalah untuk memberontak. Membuat Suyan cukuplah begitu khawatir, jika diteruskan seperti ini, maka energi spiritualnya akanlah benar-benar habis dan dia akanlah kalah telak dari semua ini. Dan ujung-ujungnya, Pavilion Lingxiao akanlah mengalami kerugian serta reputasinya benar-benar hancur. Untuk sang monster yang masihlah memberontak, dia pun coba ditekan oleh raksasa es dari atas.
Tetapi itu juga masihlah belum cukup. Sampai-sampai sang monster langsunglah meraung dan mengeluarkan kekuatan dari atas langit yang langsunglah menyerang ke arah Su Yan. Gila, ini monsternya cukup begitu pintar ya. Dia tahu mana titik kelemahannya guys. Sehingga serangan langsunglah dikerahkan ke arahnya. Mau tidak mau, raksasa esnya pun langsunglah melepaskan diri dan menahan serangan tersebut. Untuk raksasa esnya benar-benar menghilang. Tetapi dengan begini, Su Yan berhasil untuklah menahan monster tersebut. Ya, walaupun itu hanyalah bersifat sementara ya. Namun, dengan bodohnya lagi, para junior di sana langsunglah melangkah untuklah menghampirinya dan bersorak-sorak ria atas kemenangan dari Su Yan. Mereka langsunglah memujinya kalau senior Su Yan memang begitu sangatlah kuat dan memang begitu sangatlah hebat. Akan tetapi, akibat dari pertarungan tersebut membuat Su Yan benar-benar kehabisan energi dan dia pun langsunglah tumbang. Dengan sigap, Yang Kai langsunglah menangkap tubuhnya. Dari kejadian ini, membuat Menara Feng Ye dan juga kelompok pemburu darah mengakui kehebatan dari Su Yan memang begitu sangatlah pantas menyandang status peringkat ketiga. Dan untuk si Hong Chen yang menyukai sosok dari Su Yan tidaklah terima kalau Yang Kai lah yang menopang tubuh dari Su Yan. Dia meminta untuklah melepaskannya. Sontak untuk Fang Jiqi langsunglah memarahinya. Bisa-bisanya dia bertindak seperti ini. Padahal sumber masalahnya berasal dari Ji Hongchen. Lantas ya Ji Hongchen juga tidak terima. Dia tahu kalau Fang Jiqi yang berasal dari Menara Feng Yu memang inginlah sekali mendapati harta yang telah dia ambil. Dari pernyataan tersebutlah Fang Jiqi sudah mengetahui ada sebuah harta yang telah dia ambil secara diam-diam. Maka dari itulah monster tersebut benar-benar begitu murka. Jadi Fang Jiqi sangatlah yakin kalau harta itu memang berada di tangannya Ji Hongchen. Dan dia meminta untuklah kembalikan harta tersebut ke tempatnya. Karena jika dia terus menyimpannya, maka dia akan membuat sebuah kekacauan besar. Dan jika dia masih tidak mau mengakuinya, maka itu akanlah menjadi sebuah masalah besar. Tetapi untuk saat ini, dia haruslah berterima kasih kepada Su Yan. Berkat dirinya, dia masih bisa untuklah hidup dan menyimpan harta karun yang telah dia curi. Dan Fang Jiqi sudah benar-benar begitu jijik kepada Ji Hongchen. Bagaimana bisa untuk Pavilion Ling Xiao memiliki orang seperti dirinya yang benar-benar begitu munafik dan mencoba untuklah menggunakan para juniornya sebagai tameng kehidupan. Sayangnya perdebatan mereka haruslah ditengahi oleh Jiao Er dan juga Mei Er. Kalau mereka tidak perlu untuklah berkelahi, sebab mereka ini adalah aliansi. Satu masalah berarti masalah mereka. Oh, tidak begitu dong caranya. Dan beruntungnya, Yang Kai memiliki metode untuklah penyembuhan. Walaupun ia tidak sepenuhnya disembuhkan, setidaknya ini cukuplah membantu, membuat Su Yan mendapati kesadarannya kembali. Sayangnya setelah Su Yan benar-benar sadar, monster yang telah berhasil dikurung tiba-tiba kembali untuklah memberontak. Wadaw. Merasa formasi miliknya tidak akanlah bertahan lama, dia meminta kepada seluruh orang yang berada di sini cepat untuk mundur sekarang juga. Dan duar, terjadinya sebuah ledakan yang membuat monster tersebut berhasil untuklah keluar dari formasi. Dan untuk sang monster langsunglah menatap ke arah Ji Hongchen. Dia pun langsunglah mencoba mengejarnya. Sontak dia pun menjadi begitu ketar-ketir dan langsunglah lari terbirit-birit. Sayangnya ya untuk Yang Kai, dia langsunglah mengambil pedang milik dari Fang Jiqi. Dia langsunglah menerjang dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sehingga sang monster terkena hantaman pedang begitu sangatlah kuat. Memang hantaman ini cukuplah begitu berdampak, sampai-sampai membuat sang monster langsunglah tumbang seketika. Ya walaupun itu hanyalah bersifat sementara, tetapi kehebatan dari Yang Kai membuat Fang Jiqi langsunglah kagum kepadanya. Ternyata bocah ini tidak bisa untuklah diremehkan begitu saja. Dia bisa melihat kalau hantaman yang dikeluarkan oleh Yang Kai sebetulnya itu sudah cukuplah begitu kuat.
Tetapi yang dihantamnya ini adalah monster, jadi ya tidak begitu terlihat berdampak. Lalu sang monster langsunglah mengerahkan serangannya. Yang Kai merasa tidak cukup untuklah melarikan diri, dia pun langsunglah memeluk tubuh dari Suyan dan mengeluarkan kekuatan pertahanan, sehingga bentrokan kekuatan pun terjadi yang membuat mereka berdua langsunglah terpental. Lalu dia kembali untuklah bangkit, meminta kepada Suyan tetaplah berada di belakangnya dan percaya kepada dirinya kalau dia bisa untuklah mengatasi masalah ini. Tetapi ya tetap saja, Suyan masihlah menganggap kalau Yang Kai masihlah belum cukup kuat. Jadi dia akanlah membantunya. Pada ujung-ujungnya ya mereka berdua akanlah bekerja sama guys. Namun ya tetap saja Yang Kai meminta kepada Suyan, biarkanlah dia untuklah mengatasi semua ini. Sebab ada sebuah kemampuan yang inginlah dia uji coba. Alhasil, Suyan mencoba untuklah mempercayainya. Dia pun langsunglah mundur beberapa langkah. Sedangkan untuk Jiao dan juga Mei yang begitu sangatlah peduli kepadanya, meminta untuk jangan lakukan, karena bisa-bisa dialah yang meninggal dunia. Sayangnya, kekhawatiran mereka ini tidaklah didengarkan guys. Yang Kai langsunglah mengambil ancang-ancang untuklah menyerang. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Kamis depan. Ya, untuk episode kali ini sebetulnya sedikit diubah dari novelnya atau dari manhwanya ya. Kalau untuk di novel atau di manhwanya, Yang Kai sama Suyan itu bekerja sama guys. Tetapi di sini terlihat kalau Yang Kai akanlah bergerak sendirian. Ya sebetulnya tidak mempengaruhi alur cerita, hanya diubah sedikit saja kalau Yang Kai berhasil untuklah mengatasi sendirian, membuat seluruh para haters-hatersnya mungkin akan menjadi saksi sok, terutama kepada Ji Hongchen. Karena ya mau di novel, mau di manhwa, maupun di tongwanya, ujung-ujungnya monster tersebut berhasil untuklah ditaklukkan ya. Mungkin caranya berbeda ataupun diubah-ubah sedikit agarlah lebih menarik. Dan itu fine-fine aja guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.